And they do that with 18 minutes on the clock, carrying the ball forward as there's the cutback here in the box. And the shot finally comes in patiently by Urat Maun, and somehow it ends up in the back of the net. A big deflection there, perhaps off his own man Walsh, but it. Timnas Maladewa U20 menghadapi masalah serius jelang menghadapi Timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Hal tersebut dibenarkan pelatih Ahmed Shakir. Maladewa akan berhadapan dengan Timnas Indonesia U20 di laga pertama grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Madia pada 25 September. Ahmed mengatakan ada tantangan berat yang harus dihadapi timnya menjelang pertandingan pertama. Salah satunya adalah perombakan skuad yang berpengaruh pada persiapan Maladewa U20. Ahmed Shakir mengungkapkan sebagian pemainnya masih berstatus pelajar, sehingga jadwal latihan harus disiasati. Bahkan dia terpaksa mengganti beberapa pemainnya. Sebagian dari pemain saya masih pelajar, jadi mereka harus sekolah, dan saya terpaksa mengganti beberapa pemain saya, ucap Ahmed. Meski begitu, Ahmed menganggap sejumlah masalah itu sebagai ujian dalam persiapan. Terlepas dari itu, dia senang dengan persiapan yang sudah dijalani oleh timnya. Itu ada tantangan berat buat saya, tetapi saya senang dengan persiapan untuk tim kami. Sementara itu, sebanyak 15 tiket menuju turnamen utama akan diperebutkan 45 tim di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 harus menjadi juara grup atau termasuk dalam 5 runner-up terbaik untuk lolos ke turnamen itu. Pemain kunci Timnas U20 di laga kontra Maladewa. Untuk mengamankan hasil terbaik, sejumlah amunisi andalan Timnas Indonesia diharapkan bisa memberikan performa terbaiknya. Nama-nama ini sudah menjadi pilihan utama dalam beberapa kejuaraan terakhir. Bukan tidak mungkin beberapa pemain ini akan menentukan hasil akhir yang diukir sekuat asuhan Indra Jafri saat menjajal kekuatan Maladewa. Yang pertama adalah Kadek Arel. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Jafri memiliki satu sosok pemain yang paling krusial di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Dia adalah Kadek Arel, bek tengah yang sulit digantikan oleh siapapun di sektor ini. Berbagai bentuk kebijakan rotasi pemain dalam merancang 3 bek sejajar tak mempengaruhi posisi Kadek Arel. Dia tak hanya punya peran sentral dalam bertahan, tetapi juga ikut membantu skema membangun serangan. Keunggulan lainnya yang dimiliki oleh bek ini adalah insting gol yang tinggi. Di Piala AFF U19 2024 lalu, pemain berusia 19 tahun ini berhasil menyumbangkan 3 gol untuk Timnas Indonesia U19. 2. Doni Tri Pamungkas. Peran kunci Doni Tri Pamungkas tampaknya juga masih akan berlanjut di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebagai pemain yang paling berpengalaman, kehadiran Doni bakal sangat membantu Timnas Indonesia U20. Sebab Doni Tri Pamungkas sudah memperkuat Timnas Indonesia sejak era Sintayong pada 2022. Rekam jejaknya inilah yang mengantarkan bek kiri Persija itu menjadi sosok pemimpin untuk rekan-rekannya. Kematangan Doni Tri Pamungkas diharapkan bisa menjadi pembeda pada laga melawan Maladewa. Pergerakannya yang sering kali berbahaya juga akan sangat penting untuk menciptakan peluang terjadinya gol untuk Timnas Indonesia U20. 3. Jean Revens. Sektor lini serang Timnas Indonesia U20 bakal sangat tergantung pada sosok Jean Revens. Apalagi Indra Jafri sudah tidak membawa penyerang lokal, Arhan Kaka, yang tersingkir dalam detik-detik terakhir. Jean Revens memang sudah membuktikan kapasitasnya sebagai mesin gol andalan. Pada ajang Piala AFF U19 2024 lalu, pemain kelahiran Belanda ini sukses menghasilkan 4 gol dan 3 assist dari 5 laga. Dengan rekam jejak seperti itu,
Bukan tidak mungkin, keran gol striker FC Donetsk itu bakal kembali menjadi aktor penting untuk menjebol gawang lawan di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag mengirim pernyataan ancaman untuk FC20 jelang kedua tim bentrok di matchday pertama Liga Eropa. Tepatnya, Ten Hag memperingati tim yang diperkuat Michels untuk waspada terhadap kebangkitan Rasmus Højlund dan Marcus Rashford. Ten Hag mengungkapkan Rasmus Højlund telah pulih dari cederanya. Pemain berpaspor Denmark itu kemungkinan besar akan diturunkan saat Manchester menjamu FC20 di Old Trafford. Tentu saja, Anda ingin mendatangkan pemain dari bank yang memiliki dampak sekarang. Kami bisa mendatangkan Rasmus dan Marcus Rashford yang memberikan dampak dan permainan, dan mereka harus bangkit dengan kecepatan penuh. Pelatih asal Belanda itu meyakini Højlund dan Rashford akan memberikan dampak besar untuk permainan setan merah. Tentunya ini akan menjadi peringatan serius untuk barisan pertengahan FC20 yang juga dikawal Michels. Saya yakin mereka akan berada di sana untuk menyelesaikan permainan dan memenangkan pertandingan untuk kami, ucap Erik ten Hag. Michels sendiri merupakan calon pemain timnas Indonesia yang sedang menjalani proses naturalisasi. Bek itu merupakan pemain andalan The Dulkers FC20. Hingga saat ini, Michels sudah membukukan 1 assist dari 5 penampilan untuk FC20 di Liga Belanda. Tentunya menarik menanti performa Michels saat membela FC20 kontra Manchester United. Anak asuh Jose Mourinho, Jayden Oostwoorde berpotensi memperkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong. Keputusan ini bisa saja diambil berhubung Jayden tak kunjung dipanggil timnas Belanda. Jayden bukan nama baru bagi pecinta sepak bola tanah air. Ketika timnas Indonesia U20 bersiap mentas di Piala Dunia U20 2021, PSSI kabarnya mendekati Jayden yang saat itu bermain untuk FC20. Namun, Jayden menolak tawaran tersebut karena masih berhasrat membela timnas Belanda. Berselang 3 tahun dari penolakan tersebut, karir Jayden terus menanjak. Ia meninggalkan FC20 pada Januari 2022 untuk gabung ke klub yang saat itu eksis di Serie B, Parma. Setelah 1,5 tahun membela Parma, Jayden hengkang ke Fenerbahce pada bursa transfer musim panas 2023. Di musim pertama membela Fenerbahce, Jayden tampil brilian. Ia dipercaya tampil dalam 43 pertandingan dengan koleksi 2 gol. Berkat bantuan pemain yang biasa mentas di fullback kiri itu, Fenerbahce finish di posisi 2 Liga 1 Turki dengan 99 angka, terpaut 3 poin dari Galatasaray selaku tim juara. Sayangnya, di tangan Jose Mourinho, pada musim 2024-2025, Fenerbahce kalah agregat 2-3 dari wakil Prancis, Lille, di babak ketiga kualifikasi Liga Champions. Jayden dan Fenerbahce gagal ambil bagian di Liga Champions tersebut. Terlepas dari itu, apa yang sudah ditunjukkan Jayden masuk kategori baik. Namun, ia tak kunjung dilirik pelatih timnas Belanda senior, Ronald Koeman. Jayden tak dilirik karena timnas Belanda diisi banyak fullback kiri yang berkualitas. Salah satunya adalah Nathan Ake, pemain kelas, dan Ian Madsen yang saja dimainkan timnas Belanda U21. Karena itu, jangan kaget jika nantinya Jayden memilih gabung timnas Indonesia. Terlebih, rekan seangkatan di FC20, Michels sudah memilih menjadi warga negara Indonesia untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk melawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang.